Gen Z terkadang mereka men-self diagnosis yang belum tentu benar, padahal diagnosis itu harus dilakukan oleh seorang psikiater. Ya, jadi kadang-kadang mereka mendiagnosis dan merasa dirinya ini sebagai pesakitan, padahal belum tentu. Pokoknya tujuan kami, insya Allah kita bisa pertahankan UKMP ini 100%, one shot goal, jadi satu kali tembak langsung. Kalau di FK Unisar ini kan kita fokusnya ke kesehatan pariwisata. Ya. Tentunya adik-adik lulusan dari FK Unisar ini kan rahmatan lil alamin, itu betulnya ya. Nah, halo Sobat Unizar, bertemu lagi dengan saya Adi Prayuda di Unizar Podcast. Pada hari ini Senin 14 April 2025. Di samping saya kini sudah hadir Kaprodi, Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Unizar, yang juga adalah Ketua Perdahuki NTB, yang juga spesialisasi beliau di spesialisasi kesehatan jiwa, Dr. Haji Danang Nur Adi Wibawa, SPKJ, KSH AIFOK. Terima kasih banyak Dr. Danang sudah hadir di acara podcast Unizar. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Dok, kita mau tanya-tanya ini kaitannya dengan peran institusi Unizar dalam rangka pengembangan pencetak dokter yang bukan hanya mungkin terampil atau kompeten di klinisnya, tetapi juga punya pemahaman kaitannya dengan etik dan legal. Ya. Gitu. Ya. Gimana? Ya, terima kasih Pak Yuda. Ya, saya baru kurang lebih 1 bulan ya, nanti menjadi Kaprodi, ya bagian profesi. Nah, dan memang di profesi dokter ini kita dihadapkan kepada adik-adik mahasiswa yang akan mempertajam skillnya, yaitu soft skill, di mana menurut penelitian terakhir keberhasilan seseorang itu bukan hanya karena IPK, tapi 70% karena soft skill. Nah, makanya di bidang kedokteran itu kita mengenal adanya akademik selama 3,5 tahun dan profesi selama 2 tahun. Nah, bila dia hanya akademik saja, hanya esket saja, dia belum mengasah soft skill, tentunya belum bisa berpraktek. Nah, oleh karena itu di bidang kedokteran ada profesi dan ini sangat menentukan. Apalagi saat ini profesi ini sudah sangat rigid, ada maksimal batas studi, tidak kayak dulu. Misalnya dulu kita bisa sekarang dari Dikti mematok masa studi maksimal 5 tahun selama melakukan profesi ini ya 2 tahun itu ya. Kalau tadi ditanyakan apakah gimana? Kalau dari profesi kami mengobservasi 3 aspek. Yang pertama adanya attitude, itu sangat penting sekali ya. Dimana mungkin pada bidang akademik adik-adik ini belum begitu memberat attitude, tapi saat dia masuk profesi, saat dia koas, attitude menjadi faktor yang utama. Bagaimana dia memperlakukan pasien. Kalau saya dulu koas, pasien itu kita anggap guru kita, karena pasien itu berjasa terhadap keilmuan kita. Bagaimana dia memperlakukan teman sejawat, baik junior dan senior, dan bagaimana dia memperlakukan tenaga kesehatan yang lain. Kita di rumah sakit tidak hanya kita, ada perawat, ada bidan, ada analis. Dan bagaimana kita menghormati mereka sebagai satu tim, karena dokter tidak bisa bekerja sendiri, kita bertim. Nah, yang kedua masalah behave, jadi kebiasaan. Ya, tentunya behavior ini harus behavior yang istilahnya mendukung dalam program perkuliahan ya. Nanti di profesi itu tidak hanya dia praktek ke pasien, dia juga ada materi kuliah, ada reading jurnal dan case dan sebagainya. Jadi behavior, dan yang terakhir adalah knowledge. Bagaimanapun seorang dokter harus memberi knowledge yang mumpuni ya. Tidak hanya attitude dan behavior, tapi kalau dia knowledge-nya jelek ya akan sulit mengikuti perkembangan. Nah, jadi 3 aspek ini yang kita kedepankan dalam bidang keprofesian. Oke. Berarti ini yang tidak bisa dipisahkan ya, ketiga unsur ini tidak bisa harus dipisahkan, harus ada di setiap anak koas harus ada. Dan itu yang digali dalam profesi. Di bidang profesi dokter itu ya.
Kalau dari kacamata Perda Huki nih, NTB, mungkin bagi Sobat Unizar yang belum tahu, Perda Huki itu Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia. Iya, tepat Betul sekali. ya, tepat Dok? sekali. Di wilayah NTB periode 2025 sampai 2028. Ya. Ini luar biasa sekali nih. Kami juga bangga nih punya Kaprodi Profesi yang juga Ketua Perda Huki NTB. Iya. Yang spesialis kesehatan jiwa ya, Iya. PKJ. Jadi bagaimana dokter melihat relevansinya atau mungkin hubungannya antara kesehatan jiwa seseorang dengan kesadaran hukum? Ya. Mungkin itu yang Ya, tentunya saya menggarisbawahi tentang Perda Huki dulu ya. Jadi saat ini dunia medis ini tidak seperti dulu 20 tahun yang lalu. Ya, mungkin dulu waktu kita bisa periksa ke dokter bilang sakit panas, sudah ini banyak. Tidak ada ruang untuk diskusi. Saya kenapa tidak ada? Nah, tapi di era sekarang ya abad ke-22 ini pasien masyarakat punya hak untuk itu. Terdapat di undang-undang hak pasien, hak bertanya, hak menanyakan dia, itu ada haknya. Artinya dokter sekarang harus lebih memahami masalah etik dan hukum. Nah, kami di Perda Huki memang menekankan, memfokuskan. Kita melihat di lapangan banyak teman sejawat kami yang terjerat kasus hukum. Hanya masalah komunikasi sebenarnya. Ya, komunikasi kepada pasien, inform consent ya. Jadi surat persetujuan, inform for consent. Jadi sekarang ini kita menyuntik pun kita harus ada inform consent. Kita lakukan konseling ada inform consent, apalagi tindakan-tindakan besar seperti operasi dan sebagainya. Nah, itu dulu saya katakan. Nah, kemudian bagaimana dengan kesehatan jiwa? Nah, tentunya kalau hubungan dengan kesehatan jiwa, tentunya orang yang sehat jiwa yang bisa dianalisis secara hukumnya gitu. Karena bila orang ini ada gangguan kejiwaan yang berat, tentunya ada pasal-pasal yang dia tidak bisa dihukum karena dia tidak berkompeten terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain. Nah, jadi kalau di konteks dengan kesehatan jiwa, tentu kita harus melihat aspeknya. Seringkali memang pada kasus terpidana yang misalnya ada pengacara yang mengajukan ke dokter jiwa. Saya sering mendapat, dok ini klien saya pernah kena gangguan cemas, tapi dia posisinya fasenya fase tersangka misalnya. Nah, pengacara itu mengusahakan supaya kliennya ini diklaim ada gangguan jiwa dengan harapan dia bebas dari hukuman. Nah, ternyata tidak seperti itu. Pemeriksaan gangguan jiwa itu cukup kompleks. Jadi status mental tidak dengan hanya tes tulis tidak. Jadi kita juga harus menggali. Ada namanya visum et repertum of psikiatrikum. Nah, itu kita dilakukan oleh psikiater. Kita bisa timnya, ada psikiater, ada psikolog klinis dan dokter umum. Kita tim untuk menilai kecakapan mental seorang. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang seorang yang sudah dinilai mentalnya tidak cakap, tentu hukuman ini bisa juga tidak bisa dijalani karena aspek itu terpenuhi. Gitu. Iya. Berarti kan kesehatan mental kita katakan itu ya. Kalau Gen Z sekarang kan kesehatan mental di era digital ini ya. Dengan paparan informasi yang begitu deras ini itu sangat penting ya. Terutama juga dimiliki oleh calon dokter ini ya, Dok ya. Khususnya di FK Unizar ini. Bagaimana dokter melihat begitu banyaknya informasi atau hyper information yang kita terima yang berpengaruh terhadap utamanya adalah kesehatan mental calon dokter saat ini. Gimana? Ya, terutama Gen Z nih ya. Jadi kalau kita melihat memang pengaruh ya, influence dari sosmed ini selalu luar biasa. Ya, Gen Z terkadang mereka self diagnosis yang belum tentu benar, padahal diagnosis itu harus dilakukan oleh seorang psikiater. Ya, jadi kadang-kadang mereka mendiagnosis dan merasa dirinya ini sebagai pesakitan, padahal belum tentu. Karena rasa cemas, sedih itu hal yang normal. Ya. Kapan dibuat gangguan? Disebut gangguan kapan? Bila telah melalui periode tertentu dan kondisi tertentu. Jadi kalau dari PPDGC dasar itu konsisten dan persisten. Tapi kalau kita misalnya kita kehilangan teman atau saudara, kita sedih itu wajar. Malah nggak wajar kalau sedih itu hal wajar.
kemudian bila kita maju ujian, misalnya kita presentasi itu cemas itu wajar. Tegang, Tapi asal gitu asal kita bisa menghandle, nggak ada masalah, itu hal yang wajar. Karena Tuhan ciptakan tuh cemas itu hal sunatullah, itu alami. Nah, tapi cemas bagaimana yang tidak wajar, yaitu yang ada konsisten dan persisten selama minimal 14 hari kalau diagnosa dari kami. Nah, terkait tadi bagaimana calon-calon dokter yang kalau di sini kami kan menerapkan suatu screening ya. Ya, ada screening untuk mahasiswa yang paling awal kita dengan tes MMBA. Mari kita lihat. Ya. Apabila tes tersebut ada kecenderungan, kecenderungan kan ada sebutkan ada skornya gitu ya. Kecenderungan misalnya klien ini ada gangguan kecemasan atau gangguan halusinasi dan sebagainya. Tentu nanti klien ini akan kita telaah dengan apa? Deep interview, wawancara. Jadi hasil MMBA itu tidak bisa hanya tes tulis. Jadi setelah ada indikasi memang dia ke arah kecenderungan gangguan, kita wawancara si klien tersebut. Apakah memang layak menjadi seorang mahasiswa kedokteran? Karena bagaimanapun kalau mahasiswa kedokteran ini kan pasti akan rentan stres ya. Dari bidang akademik, belum nanti non akademiknya yang dia mungkin sampai sore, apalagi nanti kalau tidak pulang jaga, waduh itu pasti banyak. Nah, artinya segala aspek harus disiapkan. Tentu seorang mahasiswa kedokteran harus siap dengan kondisi seperti itu. Tapi saya rasa kan dokter sudah banyak, jadi saya rasa tidak usah takut, tidak usah takut ya. Kalau emang Anda concern dan Anda menyenangi, ya silahkan daftar ya. Yang penting pokoknya kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Itu. Ya. Dengan maraknya berbagai kasus kaitannya dengan kesehatan mental ya dok. Bagaimana FK Unizar, khususnya mungkin di prodi profesi hukum itu dalam tanda kutip, walaupun belum bisa sepenuhnya mungkin ya, memastikan, kita boleh nggak mengatakan memastikan bahwa kesehatan mental, khususnya para calon dokter ini yang nanti berpraktek, bertemu dengan beragam pasien, orang sakit dan sebagainya itu punya ketahanan mental yang kuat. Ya. Jadi di kami di FK Unizar itu setelah mereka menyelesaikan akademik 3,5 tahun, kami ada screening lagi, MMBA kedua. Jadi luar biasa di FK ini memang rigid sekali. Jadi calon mahasiswa kita screening, waktu dia masuk koas kita screening dulu. Nah nanti kita klasifikasikan. Dari screening itu kita lihat apakah ada kecenderungannya ke arah gangguan kesehatan mental ringan, sedang, berat, kita lihat. Ya. Kemudian kita cross check dengan hasil akademiknya. Dari akademik. Jadi selama akademik ini berapa nilainya. Nah setelah itu kita konklusi, kita kasih kesimpulan. Misal kategori mahasiswa yang rentan, tentu kita ada di sini ada istilahnya untuk bioetik ya, untuk konseling. Nah jadi biasanya kami sebagai Kaprodi akan mengajukan mahasiswa tersebut untuk konseling. Ya. Terkadang memang mahasiswa itu tidak merasa. Ya ada namanya denial. Saya tidak sakit kok, karena persepsi yang awam kan sakit mental itu maaf ya sudah sakit jiwa itu enggak, kan enggak ada begitu, kriterianya enggak begitu. Jadi kan ada gangguan jiwa ringan, sedang, berat. Nah jadi beberapa mahasiswa yang ada kecenderungan gangguan kesehatan mental, terus kemudian akademik yang kurang, kita konsulkan ke bagian bioetik, kita lakukan pembinaan di sana. Tapi bukan berarti itu menghambat pendidikannya, enggak, tetap berjalan. Tetap kita bimbing, kemudian kita perkuat, kita motivasi di situ. Nah, kami ada PPD 2. Jadi sebelum adik-adik koas itu terjun ke lapangan, ke rumah sakit atau wahana yang akan dia terjun nanti, kita ada PPD 2. Jadi istilahnya menguatkan personal development dia. Ya, kita ada tahapan itu, kita perkuat bahwa yang dihadapi nanti ini real, bukan kayak sebelumnya kuliah yang ada di meja kuliah. Sekarang dia real ke pasien, ke dokter konsulennya, ke perawat nakes, dia kan itu real. Nah kita sudah beli gambaran ya, gitu. Sejauh ini dengan ada konseling, PPD 2 dan sebagainya itu terbukti menurunkan level atau bagaimana? Oh jelas. 2 kali alhamdulillah kan capaian UKM PPD kami 100%. Jadi itu kan kita bisa menarik kesimpulan dari hasil kita hasilkan ya. Jadi result itu UKM PPD 100% 2 kali, itu udah capaian yang luar biasa. Belum ada sebelumnya di Unizar. Nah, jadi hasilnya dari sana Pak Yunus. Jadi kita bisa melihat dari terakhirnya, berarti setelah kita bimbing kualitasnya lebih kuat. Ya,
Iya, luar biasa. Jadi tahapan-tahapan itulah yang akan nanti mencetak dokter-dokter dari FK Unizar dengan kita katakan ketahanan mental gitu mental, ya, ketahanan mental ya, untuk berhadapan dengan begitu banyak pasien ya. Namanya menghadapi orang sakit kan tentu menghadapi pasien, tugas-tugas dari banyak juga tugasnya. Pokoknya tujuan kami, insya Allah kita bisa pertahankan UKMP ini 100%, one shot goal, jadi satu kali tembak langsung lolos ya. Luar biasa. Baik, tentu ada tantangan dengan apa yang terjadi di lapangan seiring berjalannya waktu ya dok ya. Apa ada tantangan nggak dalam pengembangan kurikulum khususnya di profesi dokter ini dengan kondisi yang ada saat ini di era yang begitu canggihnya lah kita katakan? Iya, pasti ada Pak Yuda. Jadi tidak ada satu proses itu berjalan mulus ya, di mana pasti ada tantangan. Ya, pertama tentu tantangan dari mahasiswa itu sendiri. Ya, kita tentu kan misal ada 100 yang turun baik koas, ya tidak semua langsung dulu. Ada mungkin 1/4 atau 1/3 adik-adik yang mengalami hambatan di situ. Nah, hambatan ini nanti ya kita konsultasikan ke dosen DPK-nya di rumah sakit masing-masing. Jadi kalau misalnya kan kami ada, kalau misal minimal B, standar kami lulus tuh B. Jadi kalau dia masih C, dia harus mengulang 1 minggu. Nah, saat pengulangan ini kita akan konsultasi dengan dokter konsulen di rumah sakit masing-masing. Apakah hambatan anak ini? Ya. Ada juga adik-adik itu yang sampai 2 kali mengulang. Nah itu juga kita kasih perhatian khusus untuk kita fokuskan pembinaan mental dan untuk akademiknya. Kenapa kok sampai mengulang sampai lebih dari 2 kali itu? Ya. Itu tantangan yang terhadap kami. Yang kedua dari pihak orang tua. Nah ya. Tentunya orang tua ini kan pasti mengharapkan anaknya tidak lama-lama. Dikala banyak mengulang, dikala banyak hambatan ya. Artinya ada yang datang ke kampus menanyakan apakah tidak bisa dibantu apa. Ya kami sampaikan, kami bantu sebatas kemampuan kami. Karena nilai dari rumah sakit masing-masing kita yang mengumpulkannya. Kita kan harus menerapkan yang fair ya, tidak bisa kita menambah nilai itu sudah bukan zamannya. Ya, jadi dari pihak orang tua pasti meminta apakah tidak kebijakan. Kalau kebijakan ya kita buat, tapi kalau nilai itu bukan kebijakan menurut saya. Nah kalau nilai itu strict karena ini kalau nilai lulus berarti kamu dinilai konsulennya lulus, tapi kalau belum ya berarti harus koreksi. Ya kita harus introspeksi apa kurang kita. Nah itu yang terkadang mungkin hambatan di bidang profesi dari pihak orang tua. Kadang-kadang saya sudah belajar, ya tapi kita hasilnya dari kiriman lagi kan tidak bisa itu. Nah, tetap kita motivasi, kita berikan edukasi ke orang tua. Kita sih senang-senang aja, kalau lulus semua senang-senang aja. Cuman kembali nilai dari rumah sakit yang dia praktik itu bagaimana, itu yang kita dapatkan. Nah, dan sangat haram kita mengubah nilai, saya tidak berani itu. Ya, betul. Kita juga perlu menjaga integritas sebagai institusi, Pak Dokter ya. Untuk selanjutnya mungkin tadi yang disebutkan Dr. Danang kaitannya dengan 3 unsur tadi, attitude, behavior, dan knowledge itu. Sejauh pengamatan Dr. Danang ini melihat 3 unsur ini apa yang membedakan gitu dengan misalnya profesi lainnya, profesi kedokteran lainnya di universitas lain, apa yang membedakan? Ya. Kalau di FK Unizar ini kan kita fokusnya ke kesehatan pariwisata. Ya. Tentunya adik-adik lulusan dari FK Unizar ini kan rahmatan lil alamin, itu betulnya ya. Nah, lebih ke bidang pariwisata. Artinya apa? Kita sekarang dengan kondisi Lombok ini. Lombok ini kan luar biasa ya. Ini kan wisata halal turisme nomor 1 di dunia. Nah, tentunya lulusan-lulusan kita banyak menguasai di bidang kesehatan pariwisata. Dan harapannya ya ini kita mimpi ya, harapannya nanti kalau rumah sakit swasta bisa membuka prodi spesialis, arahnya kita ke sana. Seperti kita melihat dari FK Unra membuka kesehatan kelautan, itu pertama. Nah di Unizar kita lagi menggodok, ya insya Allah seandainya bisa seperti UPH, mereka sudah buka prodi spesialis, kita ke arah kesehatan pariwisata, dan itu belum ada di Indonesia. Di Indonesia belum ya? Ada, luar biasa. Jadi mimpi kita sana. Iya, mimpi bersama, mari kita melangkah bersama itu untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi salah satu ciri khas dari calon dokter yang dicetak oleh FK Unizar berwawasan ke pariwisataan dan berlandaskan nilai Islam rahmatan lil alamin tadi ya, rahmat bagi semesta alam.
Baik, Dr. Danang, mungkin selanjutnya yaitu harapan untuk para calon dokter yang sekarang ini sedang belajar khususnya di FK Unizar atau menjalani profesi Unizar, harapannya seperti apa ke depannya dan apa tugas atau amanah yang diemban nantinya supaya mereka kuat menjalani profesi dokter ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ida. Setiap memberikan materi PPD, saya menyampaikan ke adik-adik mahasiswa, adik-adik saya titip nama besar alma mater. Jadi kamu di rumah sakit punya namamu, tapi kamu membawa nama FK Unizar. Satu orang bermasalah, kita akan kenal. Nah, jadi setiap saya sampaikan ke adik-adik, kalau kamu nanti koas di rumah kemanapun, jaga dirimu dan nama alma matermu. Karena kamu bawa alma mater Unizar. Terus kemudian yang kedua, sekarang ini era hukum. Ya, kita melihat banyak teman sejawat kita yang bermasalah. Nah, jadi lakukan SOP dengan benar. Seandainya kamu sudah melakukan SOP dengan benar, misal kamu diperkarakan, kamu akan selamat karena kamu sudah menjalankan SOP. Jangan sampai SOP itu tidak kamu jalankan. Yang paling kecil inform for consent itu yang. Jadi jangan lupa memberikan inform for consent setiap melakukan tindakan kepada pasien. Nah, dan yang ketiga tentunya kamu ini tamu. Gimana tamu kalau berlaku di rumah orang? Kita akan ketuk pintu, berlaku sopan dan lain-lain. Jadi kita ini nanti kamu akan ke rumah sakit kamu sebagai tamu. Jangan menganggap kamu tuan rumah. Nah, berlakulah sebagai seorang tamu, sopan, yang baik supaya kamu nanti bisa memberi kesan yang baik bagi warga rumah sakit tersebut. Oke. Jadi ada 3 poin tadi disampaikan oleh Dr. Danang. Yang pertama tadi kaitannya dengan alma mater. Jaga nama baik alma mater. Yang kedua penting sekali untuk melakukan tindakan sekecil mungkin kaitannya dengan SOP, inform consent. Ya. Dan yang terakhir tadi itu kita itu memposisikan diri sebagai tamu ya. Sehingga tahu unggah-ungguh, tahu memposisikan diri dan sebagainya. Mungkin ada tambahan kaitannya dengan, karena dokter adalah juga ketua Perda Huki, kaitannya dengan kapasitas dalam memahami aspek hukum yang perlu juga mungkin dimiliki bagi tenaga kesehatan ini. Iya, jadi memang di bidang hukum ini terus terang aja Pak Ida, memang banyak kita teman sejawati yang masih minim pengetahuan tentang hukum. Ya, jadi seringkali hal ini dianggap hal yang remeh dan biasa. Ya. Dan bagaimana kita mengatasinya? Tentunya kita kembali di kita harus mengukur diri kita. Kalau saya bilang kemampuan kita sebatas apa? Ini saya bicara misalnya pada teman sejawat yang sudah praktek ya. Jangan memaksakan diri untuk berlebihan praktek. Misalnya ada yang di bidang operasi sehari sampai 20 operasi. Ya ngukur kemampuan karena kita ada batasnya. Seringkali terjadi kasus tertinggal di abdomen pasien dan bagaimana itu kita harus menghindari, kita harus mengukur kemampuan kita. Ya. Dan pentingnya memang kami di Perda Huki kami akan sering nanti mengedukasi, kami akan mengadakan Zoom dengan beberapa teman sejawat di Puskesmas, di rumah sakit tentang hukum kesehatan. Nanti ada file hukumnya bahwa lalai, malpraktek itu bisa kena ranah pidana. Nah, tapi dari bidang Perda Huki kita akan mengusahakan restoratif justice. Nah, itu akan kita kedepankan arah ke mediasi supaya teman sejawat ini tidak ada yang terkena pidana. Itu harapan kami dari Perda Huki. Ya. Terima kasih banyak sekali insight yang kami peroleh dari apa yang dipaparkan oleh Dr. Danang sebagai Kaprodi, sebagai Ketua Perda Huki, sebagai dokter spesialis jiwa. Terima kasih banyak ada siang hari ini, Dok. Mudah-mudahan nanti diundang kembali dengan perspektif yang berbeda lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini, rekan-rekan Sobat Unizar. Demikianlah perbincangan santai kami di siang hari ini. Sampai berjumpa di Unizar Podcast selanjutnya.